Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya, pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Perbedaan masdar atau sumber pendalilan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Karena dengan mengenal metode pendalilan dari Ahlus Sunnah, kemudian kita mengenal pula metode pendalilan dari Ahlul Bid'ah, maka akan memudahkan kita untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini yang kathurat al-khutaba, para pembicara semakin banyak sehingga setiap orang bisa berbicara tentang agama, didukung dengan adanya medsos, dengan adanya internet, sehingga banyak pemikiran yang tersebar, banyak pendapat yang tersebar, banyak orang tiba-tiba muncul sebagai dai, sementara mungkin kita tidak jelas apakah dia berbicara dengan benar atau berbicara dengan kebatilan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah terus berkembang. Di zaman salaf dahulu muncul bid'ah, dan bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Walikulli qaumin warith, dan masing-masing kaum ada ahli warisnya. Yang mewarisi Ahlus Sunnah ada, yang mewarisi Ahlul Bid'ah juga ada. Ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam belajar, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karenanya tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang di atas jalan kebenaran dan mana di atas jalan kebatilan. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Kemudian namanya qiyas. Qiyas ada khilaf di kalangan para Ahlus Sunnah. Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan qiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Pendalilan mereka dengan 3 atau 4 hal ini, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' serta qiyas, ya bisa terfokuskan pada 3 perkara, ya. Pertama, bagaimana pengagungan Ahlus Sunnah terhadap dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyah, mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i. Yang kedua, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut, berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, ya maka telah diisyaratkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya
Ya, agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memberi keputusan dia punya pilihan yang lain. Tak boleh. Sebagai bukti ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dia berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Artinya aku ridha kalau ada keputusan mereka aku akan tunduk kepada keputusan tersebut, tidak ada pilihan lain bagiku. Bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, kata Allah, fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Bukan cuma itu, mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ya rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.